Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kirana, channel kisah Rasul Nabi dan peradaban bersama Agus Mu'alif Rohadi. Kisah pada sesi sebelumnya telah sampai pada Nabi Musa akhirnya menentukan batas-batas wilayah Baitul Maqdis. Mengapa Nabi Musa membuat batas-batas wilayah Baitul Maqdis? Bisa kita analisis bahwa jika itu tidak dibuat oleh Nabi Musa, karena Nabi Musa menyadari bahwa dirinya tidak bisa ikut masuk ke Baitul Maqdis, maka itu akan menjadi persoalan yang besar bagi Bani Israel. Bagaimana menentukan batas wilayah mereka. Dan juga di dalam batas wilayah tersebut kemudian oleh Nabi Musa dibagi-bagi menjadi 12 wilayah suku. Jika tidak dibagi ke dalam 12 wilayah suku, bisa kita analisis bahwa akan menimbulkan perselisihan yang keras antar suku, bisa menimbulkan perang antar suku di kalangan suku-suku Bani Israel. Mereka saling berebut wilayah. Sehingga Nabi Musa membuat batas, selain membuat batas Baitul Maqdis, juga membuat batas-batas bagi wilayah 12 suku di dalam wilayah Baitul Maqdis itu. Juga sebelum membagi batas Baitul Maqdis, juga sebelumnya Nabi Musa juga membagikan wilayah yang di sebelah timur Sungai Yordan, yang itu bukan wilayah Baitul Maqdis. Wilayah yang dikuasai oleh Bani Israel di wilayahnya suku Moab, suku Amori maupun suku Amon, diberikan pada 3 suku Bani Israel. Meskipun sudah dapat dalam wilayah di mendapatkan wilayah di sebelah timur Sungai Yordan, 3 suku yang mendapat itu juga mendapatkan wilayah di Baitul Maqdis. Jadi bisa kita perkirakan bahwa 3 suku yang mendapat bagian di wilayah timur Sungai Yordan itu adalah pada saat itu adalah adalah suku yang paling besar jumlah orangnya, sehingga mereka mendapat bagian di sebelah timur Sungai Yordan. Itulah yang bisa kita pikirkan mengapa demikian Nabi Musa harus membuat batas dan membagi wilayahnya. Di samping itu, dengan Nabi Musa melakukan itu, maka Bani Israel adalah bangsa, satu-satunya bangsa di dunia, yang batas-batas wilayahnya itu tercantum di dalam kitab suci. Ya, satu-satunya, karena tidak ada bangsa lain yang batas-batas wilayahnya itu dicantumkan dalam kitab sucinya, kecuali Bani Israel pada saat itu. Hingga sekarang, karena itu tercantum dalam kitab suci. Tapi bukan berarti hanya Bani Israel yang boleh hidup di situ. Nanti pada kisah selanjutnya, pada kisah nabi-nabi jauh setelah Nabi Musa, akan juga turun ayat tentang bagaimana Bani Israel harus hidup dalam suatu negara bangsa bersama-sama dengan suku-suku lain di luar Bani Israel. Itu juga diatur dalam kitab suci mereka. Nanti kita akan sampai ke sana. Tapi sementara ini yang ada di dalam kitab Taurat adalah hanya batas-batas wilayah dan batas-batas Baitul Maqdis dan pembagian wilayah bagi 12 suku Bani Israel. Setelah agak beberapa lama dari pembagian batas itu,
Dalam kitab Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai 30 dikisahkan pada suatu hari Nabi Musa mengumpulkan seluruh Bani Israel untuk mendengarkan kata-katanya, mendengarkan nubuahnya. Ini adalah inti perkataannya adalah karena umurnya sudah 120 tahun. Jadi Nabi Musa mengatakan di situ bahwa Nabi Musa mengumpulkan seluruh Bani Israel itu karena intinya bahwa dirinya saat itu sudah umur 120 tahun dan tidak bisa mendampingi Bani Israel untuk masuk ke wilayah Baitul Maqdis, dan telah ditunjuk pemimpin bangsa yaitu Yosua bin Nun, dan pemimpin agama yaitu anaknya Nabi Harun ya. Yang dengan dua pemimpin itu sudah cukup untuk bisa membawa Bani Israel dan mengarahkan Bani Israel selama berada di Baitul Maqdis. Anaknya Nabi Harun itu adalah Eleazar ya. Jadi ada Imam Eleazar, ada Yosua bin Nun sebagai pemimpin bangsa. Nabi Musa berpesan pada seluruh Bani Israel bahwa nantinya Bani Israel ketika menyeberang ke Sungai Yordan tidak perlu takut, karena Allah akan membantu Bani Israel mengalahkan lawan-lawannya. Jangan sampai terulang kisah bagaimana mereka kemudian karena menolak masuk Baitul Maqdis dihukum berputar-putar lagi di suatu tempat yang bukan tanah yang dijanjikan oleh mereka, sehingga harus berputar-putar di padang gurun. Jangan sampai terjadi hal seperti itu lagi. Jadi mereka harus masuk ke Baitul Maqdis, dan Nabi Musa mengatakan bahwa Allah pasti membantu Bani Israel untuk mengalahkan atau mengatasi lawan-lawannya. Dalam kitab Ulangan pasal 31 ayat 9 sampai 13 ya. Jadi bagian dari perkataan Nabi Musa itu tadi menunjukkan bahwa Nabi Musa juga telah menyelesaikan tugasnya, yaitu melakukan penulisan kitab Taurat. Ya, jadi jelas bahwa dalam kitab Ulangan pasal 31 ayat 9 sampai 13 itu memang Nabi Musa oleh Allah ditugasi untuk menulis kitab Taurat yang isinya bukan hanya wahyu, tapi juga diperintahkan menuliskan kisah perjalanan Nabi Musa, Nabi Harun dan Bani Israel selama di Mesir, selama menghadapi Fir'aun hingga sampai akhirnya mereka hampir masuk ke Baitul Maqdis, mengiringi wahyu yang diterima oleh Nabi Musa maupun Nabi Harun. Oleh karena itu penulisan kitab Taurat itu berbeda dengan Al-Quran. Karena apa? Dalam kitab Taurat kisah perjalanan dan wahyu itu menjadi satu kitab ya, yang itu awalnya ditulis oleh Nabi Musa ya. Yang ditugaskan menuliskan itu adalah Nabi Musa ya. Karena yang menuliskan Nabi Musa, maka itu bisa diyakini kebenarannya. Bahkan sampai Nabi Isa pun, Nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad ya, mengajarkan tentang kebenaran Taurat yang isinya adalah kisah perjalanan Nabi Musa, Nabi Harun dan Bani Israel yang mengiringi ayat-ayat atau wahyu-wahyu yang diterima oleh Nabi Musa dan Nabi Harun. Setelah selesai penulisan kitab Taurat itu, Nabi Musa juga memerintahkan Bani Israel bahwa pada akhir 7 tahun, jadi dalam periode 7 tahun, dalam satu periode 7 tahun, yakni pada Hari Raya Pondok Daun. Hari Raya Pondok Daun, seluruh Bani Israel, tua, muda,
anak-anak laki-laki dan perempuan harus dikumpulkan semua untuk mendengarkan pembacaan Taurat. Jadi Taurat dikeluarkan dari tabutnya, kemudian dibacakan ke hadapan seluruh Bani Israel, ya, seluruh warga Bani Israel. Ya. Bisa kita bayangkan mengapa demikian. Ya. Coba kita bayangkan hanya 7 tahun sekali mereka mendengar ayat-ayat suci mereka yang ada di dalam kitab Taurat. Sekali dalam 7 tahun. Ya. Seluruh Bani Israel dikumpulkan untuk mendengarkan hal itu. Kenapa demikian? Kita bisa analisis ya, bahwa pada masa itu Taurat di dalam tabut adalah satu-satunya kitab suci bagi Bani Israel. Sedang di Baitul Maqdis, wilayah yang cukup luas, kalau kita ukur itu sekitar rata-rata ya, kita ukur rata-rata itu sekitar 80 kilo kali 200 km persegi. Lebar 80 kilo, panjang 200 kilo. Ya, jadi 1600 km persegi. Ya. Jadi 80 kali 200 ya. Ya, 16.000 ya, 16 kilo, 80 kali 200. 80 kali 200 ya, 16.000 km persegi. Hanya 16.000 km persegi, tapi pada masa itu wilayah itu ya cukup luas, sedangkan kitab suci hanya satu-satunya yang ada di dalam tabut. Mereka berada dalam wilayah seluas itu, tidak mungkin setiap saat mereka bisa membaca kitab Taurat. Yang punya akses ke kitab Taurat terbatas, yaitu para imam, ya, para imam mereka ya, yang dari suku Lewi itu. Jadi kita bisa bayangkan, kita bisa analisis mereka ya tidak akan memahami seluruh wahyu-wahyu yang ada di dalam kitab Taurat. Ya bisa kita bayangkan kan. Bisa jadi bahwa nantinya imam-imam kepala mereka mengutus para imamnya untuk mengajarkan tradisi lisan ya, mengajarkan tradisi lisan di seluruh wilayah Bani Israel ya, yang diajarkan oleh para imam itu. Jadi meskipun ada kitab pada kenyataannya bangsa Israel akhirnya hidup dalam menjalani agamanya itu dengan tradisi lisan, yaitu karena masalah kitab satu-satunya yang ada di dalam tabut itu cuma satu dan tidak ada duplikatnya ya, belum ada duplikatnya. Itulah mengapa kemudian ada perintah untuk berkumpul pada hari raya Pondok Daun pada setiap 7 tahun, maka kitab suci Taurat dibuka untuk dibacakan kepada seluruh Bani Israel. Jadi setiap 7 tahun itu Bani Israel berkumpul semuanya untuk mendengarkan kitab suci. Bisa kita bayangkan bagaimana itu ya. Wilayahnya tiba-tiba menjadi kosong karena mereka berkumpul di tempat di mana kitab suci itu berada. Perlu diketahui bahwa kitab suci itu nantinya hanya ada di suatu kota yang dibangun untuk itu ya. Yang sebelum ada Haikal Sulaiman ya, sebelum ada Haikal Sulaiman. Bahkan sempat berpindah tempat karena perang. Itu nantinya ya. Itu nanti ya, di mana kota itu? Kota itu adalah kota Silo ya, di Baitul Maqdis. Jadi dekat Shechem sana, dekat Shechem itu ada kota yang memang di kota itu ditempatkan tabut ya, tabut perjanjian ya, tabut Taurat ya, yang ditunggui oleh
imam-imam mereka. Ada imam kepalanya. Suatu saat tadi setelah membacakan setelah mengumpulkan itu, suatu saat setelah peristiwa itu Nabi Musa memanggil Yusha bin Nun, ya, dan kemudian juga dikumpulkan lagi Bani Israel, ya. Bani Israel itu dikumpulkan lagi, kemudian Yusha bin Nun diminta ke depan, ya. Kemudian di depan Bani Israel, ya, dalam kitab Ulangan yang masih pada ayat tadi, ya, di depan Bani Israel, Yusha bin Nun diambil sumpahnya oleh Nabi Musa. Diambil sumpahnya. Untuk apa? Untuk berpegang teguh, ya, untuk berpegang teguh pada ajaran tauhid mereka, kepada Allah, untuk berpegang teguh kepada Allah dan dan ajaran nenek moyang mereka, yaitu Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan diteguhkannya hatinya untuk mereka masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Intinya bahwa Nabi Musa sudah merasa mendekati tiba ajalnya, ya, ini. Allah akan menyertai, tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan Yusha bin Nun dan Bani Israel. Ya. Setelah pengambilan sumpah selesai, Nabi Musa mengajak Yosua ke kemah suci. Ya. Kemudian berdiri di dalam kemah suci mendengarkan firman dan perintah Tuhan. Ya. Jadi dalam kemah suci itu ada firman Allah yang turun. Yang bunyinya adalah memperingatkan, ya, Bani Israel. Ya. Dengan selesainya acara tersebut, maka Yusha bin Nun telah betul-betul pengukuhan, ya. Sebelumnya sudah dikukuhkan, ini dikukuhkan lagi karena ini menjelang kepergian Nabi Musa, ya. Dikukuhkan lagi yang pengukuhan sebagai apa nih? Sebagai pemimpin yang harus segera setelah itu, ya, untuk masuk dan untuk masuk ke wilayah Baitul Maqdis, mengambil tanah yang dijanjikan oleh mereka. Kemudian ayat 20 sampai 21, pasal 31 ayat 20 sampai 21, kitab Ulangan pasal 31 ayat 20 sampai 21, di ayat tersebut ditunjukkan, ya, bahwa jika Bani Israel meninggalkan Allah, maka Allah akan mengingkari perjanjiannya. Jadi kalau Bani Israel berpaling dari Allah, maka Allah juga mengingkari perjanjian, ya, mengingkari perjanjiannya dengan Bani Israel. Yang bila sampai terjadi hal demikian, maka Bani Israel akan ditimpa malapetaka dan bencana. Ya. Jadi Yosua mendengarkan firman Allah bersama Nabi Musa, yang intinya mereka harus berpegang teguh pada Allah dan risalah-risalah yang sudah mereka terima. Dan jika Bani Israel mengingkari ayat-ayat yang telah mereka terima, maka Allah juga akan mengingkari Bani Israel, mengingkari perjanjiannya sendiri, ya. Allah akan mengingkari atau meninggalkan Bani Israel. Nabi Musa juga tidak cukup puas ternyata. Nabi Musa tidak cukup puas dengan peringatan itu. Karena apa? Nabi Musa ternyata telah mempersiapkan, ya, karena mungkin mengetahui bagaimana kelakuan Bani Israel, ya. Baru ditinggal 40 hari aja sudah menyembah sapi dan
dalam perjalanan ini banyak protes kepada Nabi Musa, bahkan pernah terjadi peristiwa mereka ada sebagian dari mereka ya, yang mengingkari kenabian Nabi Musa. Ya. Jadi meskipun sudah ada firman yang demikian itu, ya, Nabi Musa dan Yosua, ya, Nabi Musa dan Yosua mendengarkan firman Allah di kemah suci, yang berarti hal itu juga menunjukkan pada saat itu pula Yosua telah diangkat menjadi nabi di dalam kemah suci, disaksikan oleh Nabi Musa, ya, sebagai pemimpin bangsa juga sebagai nabi karena mendengarkan firman Allah, yang memperingatkan itu tadi, ya. Jadi namun Nabi Musa tidak puas dengan itu, kemudian telah menyiapkan tulisan yang berupa nyanyian, ya. Jadi itu yang dikenal dengan nyanyian Musa, ya, nyanyian Musa. Yang nyanyian ini akan dinyanyikan ketika, ya, Bani Israel mengalami peristiwa yang itu yaitu tadi ada tanda-tanda mengingkari, ya, Ya, faktanya itu nanti akan terjadi bahwa Bani Israel pun mengingkari Allah, bahkan menyembah berhala. Itu nanti, ya, nanti bahwa ada banyak, bahkan raja Bani Israel yang menyembah berhala itu ada. Ya. Pada saat-saat yang demikian itu, pada saat-saat yang kritis seperti itu akan dinyanyikan nyanyian Musa untuk mengingatkan Bani Israel, ya. Ada yang ingat, ada yang tidak, ya. Ada yang mematuhi, ada yang tidak. Bahkan bisa terjadi perang karena ini, ya. Bisa terjadi perang di antara mereka karena masalah ini juga, ya. Jadi Nabi Musa itu sampai seperti itu untuk agar Bani Israel selamat, ya, supaya Allah tidak mengingkari Bani Israel, ya. Meskipun nantinya sudah ada firman seperti itu, tapi Nabi Musa membuat nyanyian yang itu diajarkan, ya, menjadinya dihafalkan oleh Bani Israel, nyanyian itu, ya, diajarkan oleh Nabi Musa, ya. Pada kitab Ulangan pasal 32 sampai 1 ayat 1 sampai 43. Jadi kitab Ulangan pasal 32 ayat 1 sampai 43 diinformasikan Nabi Musa di hadapan Bani Israel itu memperdengarkan nyanyian yang diajarkan kepada Bani Israel turun-temurun, yang akan diajarkan Bani Israel secara turun-temurun itu. Baitnya sangat panjang, ya. Yang isinya itu adalah nyanyian itu akan menjadi saksi atau cermin ketika Bani Israel ditimpa bencana dan malapetaka karena meninggalkan Allah. Jadi nyanyian itu seolah-olah menjadi saksi, ya, ketika Bani Israel meninggalkan Allah, ya. Yang nyanyian itu dikenal dengan nyanyian Musa. Usai memperdengarkan nyanyian tersebut dan berpesan kepada para imam agar selalu diajarkan kepada Bani Israel, ya, kepada Bani Israel untuk menghafal nyanyian tersebut, ya. Nabi Musa kemudian memberikan nasihat kepada Bani Israel yang intinya adalah agar Bani Israel selalu taat pada Taurat. Dengan ketaatan itu Bani Israel akan lanjut umur dan selamat di Baitul Maqdis. Jadi itulah isi dari nyanyian Nabi Musa itu. Selain mengingatkan, juga dengan nyanyian itu ketika diperdengarkan, maka itu akan membantu Bani Israel akan berumur panjang. Maksudnya bangsanya akan bertahan lama dan selamat di Baitul Maqdis. Dan intinya mereka akan selamat, tetap berada di Baitul Maqdis.
tidak selalu demikian faktanya ya, karena Bani Israel nanti dalam kisah selanjutnya diusir ya, diusir dari negerinya juga terjadi kisah itu ya, karena itu tadi mereka meninggalkan Allah sehingga Allah pun meninggalkan mereka. Nah, ketika Allah meninggalkan mereka, mereka diserbu oleh bangsa lain dan bahkan diusir dari negerinya. Nah, itu nanti ya. Kisah nabi-nabi berikutnya ada itu. Bagaimana terjadinya? Ya. Kitab Ulangan pasal 32 ayat 48 sampai 52 mengkisahkan pada hari berikutnya ya, setelah mengajarkan nyanyian Musa itu, Nabi Musa mendapatkan perintah ya, dari Allah untuk naik ke pegunungan Abarim di wilayah Moab yang letaknya bertentangan dengan arah ke Jericho. Jadi kalau ke Jericho itu adalah menuju ke barat, tapi ke Abarim itu menuju ke timur dari tempat di mana saat itu Bani Israel berkumpul. Yaitu Nabi Musa diperintahkan naik ke Gunung Nebo. Kalau kawasan Gunung Nebo luas ya, luas. Tapi Nabi Musa diperintahkan untuk naik ke salah satu puncak pegunungan Nebo atau salah satu gunung Nebo di sana, salah satu puncak gunung Nebo, yaitu yang puncaknya puncak gunungnya dikenal dengan puncak Pisgah. Ya. Puncak Pisgah di tempat tersebut setelah naik ke puncak Pisgah, di tempat tersebut Nabi Musa dapat memandang wilayah Baitul Maqdis yang tidak dapat dimasukinya itu. Jadi di puncak Pisgah itu Nabi Musa diberi kesempatan oleh Allah untuk memandang wilayah Baitul Maqdis yang telah dituliskan batas-batasnya itu tadi. Tentu mungkin Nabi Musa tidak melihat semuanya, Allahu alam, mungkin juga melihat semuanya. Bagaimana cara Nabi Musa bisa mengetahui? Tapi itulah Nabi Musa belum pernah ke Baitul Maqdis. Ya. Nabi Musa itu belum pernah. Dalam riwayat Nabi Musa itu hanya kematian. Ya. Keluar dari Mesir itu kematian, tidak pernah ke Baitul Maqdis, tapi bisa membuat batas-batas. Ya. Tapi bisa membuat batas-batas wilayah Baitul Maqdis. Ya. Jadi Allahu alam bagaimana Nabi Musa bisa melihat itu dengan pandangan bagaimana sehingga bisa membuat batas-batas itu. Ya. Padahal belum pernah ke sana. Nabi Musa selama hidupnya belum pernah menginjak tanah tersebut, tapi bisa membuat batas-batas untuk wilayah Baitul Maqdis di tempat tersebut. Ya. Padahal Nabi Musa tidak pernah ke Kanaan. Ya, gitu. Wallahu alam bagaimana cara melihatnya. Jadi sekali lagi di puncak Pisgah itu Nabi Musa diberi kesempatan untuk melihat wilayah yang telah Nabi Musa tuliskan batas-batasnya itu. Kemudian Kitab Ulangan pasal 33 ayat 1 sampai 29 mengkisahkan ketika Nabi Musa kembali pada kaumnya, jadi setelah turun dari puncak Pisgah dan kembali kepada kaumnya, kemudian dikumpulkan lagi semuanya. Ya. Dikumpulkan lagi semuanya, kemudian setelah berkumpul semua, para kepala suku ya, yang mewakili sukunya masing-masing diminta maju ke depan, terus kemudian Nabi Musa memberikan berkatnya kepada setiap suku. Ini memang tradisi sejak masa Nabi Ibrahim ya, sejak masa Nabi Ibrahim. Terus juga nabi-nabi berikutnya ya, Nabi Yakub juga memberikan berkat kepada 12 anaknya dan seterusnya ya. Demikian pula Nabi Musa kemudian akan memberikan berkat kepada setiap suku. Sebelum memberkati, Nabi Musa menyampaikan sebuah nubuah kenabiannya. Yang salah satunya cukup menarik,
yaitu pada ayat 2, kitab Ulangan pasal 33 ayat 2. Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir, datang dari Sinai, kemudian terbit kepada mereka dari Seir. Kita sudah tahu semua di mana posisi Sinai, di mana posisi Seir, ya. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran, ya, dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Ia tampak bersinar. Ia tampak bersinar. Ia ini sosok manusia atau apa ya? Ini ada sepertinya ada kata-kata yang dibuang kayaknya. Jadi sehingga menjadi kabur ya. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Jadi artinya ia ini, seseorang ini tampak bersinar dari pegunungan Paran, ya, dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Di sebelah tangan kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Api yang menyala ini bisa kita terjemahkan hukum atau risalah, ya, atau petunjuk apa ya, atau pedoman, ya. Di sebelah kanan, di sebelah tangan kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Sungguh ia mengasihi umatnya. Semua orang yang kudus di dalam tanganmu, ya, semua orang yang kudus di dalam tanganmu lah mereka, pada kakimu lah mereka duduk, menangkap sesuatu dari firman-Mu. Jadi orang ini, ya, orang ini yang di tangan sebelah, tangan kanannya ini memegang api yang menyala, ya. Yang orang ini sangat mengasihi umatnya, yang semua orang yang kudus yang mengiringinya itu ada di dalam tangannya, ya. Jadi tidak ada yang melawan karena semua ada di dalam tangannya. Dan pada kaki ia itu mereka duduk, ya, menangkap sesuatu dari firman-Mu. Apakah ia itu ditujukan kepada Nabi Musa? Faktanya Nabi Musa sering berprotes, bahkan ada yang tidak mengakui kepemimpinannya, ya, tidak mengakui kenabiannya. Jadi nubuah ini bukan untuk nubuah ini bukan menyatakan tentang dirinya, bukan tentang Nabi Musa. Siapa? Nah, kalau melihat kalimat ini rasanya ada yang dibuang, ya, ada yang dibuang. Saya menafsirkan ayat tersebut, yang dibuang itu pastilah ada nama. Siapa namanya? Menurut saya adalah Muhammad atau Ahmad. Karena apa? Semua Rasul dan Nabi telah diikat oleh Allah dalam satu perjanjian yang mereka semua sepakat dengan perjanjian itu, yaitu apa perjanjiannya? Mereka harus menubuahkan kedatangan Nabi Muhammad. Dengan mereka, nabi-nabi tersebut menubuah kedatangan Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir, maka ketika muncul Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad akan mengakui kerasulan dan kenabian nabi-nabi dan Rasul terdahulu. Terikat dalam perjanjian itu. Jadi berdasarkan itu, menurut perkiraan saya, menurut analisis, ya, yang saya menganalisis bahwa yang dimaksud ia itu tadi adalah Nabi Muhammad. Jadi ada nubuah Nabi Musa tentang Nabi Muhammad. Itulah menariknya nubuah tadi, ya, meskipun nama itu dihilangkan, tapi peristiwa yang dalam nubuah itu, yaitu orang yang membawa risalah atau hukum di tangan kanannya, atau membawa api yang disebut sebagai
membawa api yang menyala mereka itu, yang diiringi puluhan ribu umatnya, dan dia mengasihi umatnya, yang umatnya itu adalah orang yang adalah orang-orang yang kudus, yang di dalam tangannya ia orang-orang itu taat kepada ia, ya, dan pada kaki ia itu tadi, pada kaki orang itu tadi, orang yang kudus ini duduk untuk apa? Menangkap firman Nabi tersebut. Itulah nubuahnya, ya, dan itu saya terjemahkan sebagai nubuah Nabi Musa untuk Nabi Muhammad. Ya. Boleh. Kitab Ulangan pasal 34 ayat 1 sampai 8 mengisahkan beberapa hari setelah Nabi Musa menyampaikan berkat dan nubuahnya, kemudian Nabi Musa tanpa ada yang menemani melakukan perjalanan pribadi menjemput mautnya. Artinya Nabi Musa sudah diberitahu bahwa sudah saatnya Nabi Musa meninggalkan Bani Israel. Sudah saatnya Nabi Musa meninggalkan dunia ini, ya. Nabi Musa kemudian kembali naik ke puncak Pisgah, ya, Gunung Nebo, yang terletak pada tentangan Bet Peor di tanah Moab, ya. Jadi bertentangan dengan arah ke Baitul Maqdis, ya, bertentangan arah dengan arah ke kota Jericho atau ke Baitul Maqdis, ya. Nabi Musa seperti halnya dahulu ketika naik ke puncak Sinai, ya, berangkat sendirian tanpa ada yang menemani, ya, menuju puncak Pisgah. Di puncak gunung tersebut Nabi Musa diizinkan oleh Allah untuk sekali lagi memandang dataran Baitul Maqdis yang tidak bisa dimasukinya itu. Dataran itu mulai dari Gilead. Ya, Gilead itu sangat jauh, kalau pandangan manusia biasa tidak mungkin bisa melihat Gilead. Ya. Kalau kita menganalisis hal ini, mungkin padanannya adalah pada Quran surat An-Najm, ya, bagaimana Nabi Muhammad itu bisa memandang sampai Sidratul Muntaha, ya. Jadi Nabi itu yang berbeda dengan manusia biasa, ya. Nabi Muhammad itu bisa memandang malaikat Jibril di ufuk, ya, di ufuk di Sidratul Muntaha, ya, melihat banyak malaikat di sana, ya. Jadi kalau manusia kan tidak mungkin itu. Jadi kalau melihat kalau melihat padanan seperti itu, apa yang terjadi pada Nabi Muhammad pada Quran surat An-Najm itu, maka Nabi Musa bisa memandang Baitul Maqdis, ya, sejak dari Gilead, ya, yang nanti di sana akan menjadi wilayah suku Dan, ya, sampai wilayah seluruh suku-suku Bani Israel lainnya hingga mendekati Zoar. Zoar itu adalah kota paling selatan dari Laut Mati, ya. Setelah paling selatannya Laut Mati, ya. Jadi bisa kita bayangkan Nabi Musa bisa memandang dalam jarak berapa itu, sekitar 150 km, ya, bahkan sampai 200 km kalau memandang ke utara itu sampai Gilead, kalau memandang ke selatan itu sampai pada Barnea, ya, sampai pada Barnea, ya. Sampai pada wilayah di mana kakaknya dikuburkan, ya, kakaknya perempuan itu dikuburkan, yang itu menjadi batas wilayah Bani Israel, ya. Jadi itulah kesempatan terakhir yang diberikan Allah kepada Nabi Musa untuk memandang
wilayah yang nanti akan didiami oleh kaumnya. Allah menyatakan bahwa yang dipandangnya itu adalah negeri yang dijanjikannya kepada Nabi Ibrahim, Ishak dan Yakub yang akan didiami oleh keturunannya. Mengapa dijanjikan seperti itu? Dulu kita sudah ketika membahas kisah Nabi Ibrahim, kita sudah kisahkan bahwa Nabi Ibrahim itu memang kan diperintahkan hijrah ya, dari tempat kelahirannya yaitu di Ur ya, di Ur kemudian ke kota Haran yang sekarang di Turki. Setelah dari Haran itulah kemudian berdakwah mengarungi wilayah Baitul Maqdis ya, sampai ke Mesir, sampai ke Mekah dan sebagainya, yang di wilayah itu khususnya di wilayah Baitul Maqdis itu Nabi Ibrahim adalah orang asing, dan Nabi Ibrahim kemudian karena kegelisahannya dijawab oleh Allah bahwa wilayah yang menjadi tempat Nabi Ibrahim berdakwah itu dijanjikan oleh Allah untuk anak keturunannya akan diam di situ ya. Dengan demikian Nabi Ibrahim sudah mengetahui bagaimana keturunannya nanti. Itu khusus wilayah untuk Bani Israel, keturunan dari Nabi Ishak ya. Jadi yang dipandang oleh Nabi Musa ini adalah khusus wilayah yang akan tempati oleh Bani Israel di wilayah Kan'an, yang di situ Nabi Ibrahim maupun Bani Israel sebenarnya adalah orang asing. Tapi oleh Allah dijamin oleh Allah bahwa keturunan Nabi Ibrahim nanti akan berdiam di situ bersama-sama dengan orang-orang asli di situ ya. Yang nanti ada hukum yang mengatur masalah itu, hukum di dalam kitab ya, di dalam kitab Bani Israel, bagaimana mereka harus hidup dengan orang-orang asli di sana ya. Bani Israel tidak boleh egois meskipun itu dijanjikan oleh Allah bahwa wilayah itu akan menjadi tempat kediamannya, tapi kemudian tidak boleh melakukan sesuatu yang disebut dengan zaman sekarang itu genosida, mengusir dan sebagainya. Ya, ada hukum yang akan mengatur itu nantinya ya, setelah agak jauh ya. Tapi sekarang, periode sekarang ini, periode setelah Nabi Musa itu adalah periode Bani Israel berjuang untuk mendapatkan wilayah yang dijanjikan untuk mereka. Usai memandang wilayah ya dengan puas, tentu Nabi Musa sudah puas dengan apa yang telah ditinggalkan kepada kaumnya. Yang terakhir adalah nyanyian Musa itu. Kemudian Nabi Musa turun ke lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor ya, jadi turun ke lembah, salah satu lembah Gunung Nebo ya, di mana di tempat itu telah menunggu malaikat maut. Tidak ada yang tahu di mana Nabi Musa itu turun ke lembah, di salah satu lembah Gunung Nebo. Jadi pada dasarnya tidak ada yang tahu di mana kuburnya Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu adalah nabi setelah Nabi Nuh yang tidak diketahui kuburnya. Tidak diketahui kuburnya. Tidak ada yang mengetahui di mana tempatnya ya, pada suatu kawasan yang sangat luas ya. Kalau kita ke wilayah Gunung Nebo, ke sekitar Gunung Nebo yang sekarang ada di wilayah Yordan itu, memang ada masjid ya, yang disebut Masjid Nabi Musa, masjid dan makam Nabi Musa, tetapi itu bukan kubur Nabi Musa karena tidak ada yang tahu kuburnya ada di mana. Jadi itu hanyalah tempat petilasan di mana Nabi Musa pernah ada di situ ya. Persisnya apa di situ juga kita tidak mengetahui persis ya, apakah di situ tempat berkumpulnya Bani Israel atau bagaimana, tidak ada yang mengetahui secara persis. Tapi di situ ada
peninggalan Nabi Musa, petilasan Nabi Musa yang disebut makam ya. Jadi makam itu bisa kubur, bisa petilasan ya. Yang kemudian dibangun masjid di sana. Alhamdulillah saya juga sudah ke sana dan mengetahui tempatnya dan bisa membayangkan kira-kira bagaimana yang terjadi di sana. Ini adalah lembah Gunung Nebo yang cukup banyak ya. Ini cukup banyak lembah Gunung Nebo yang cukup banyak yang tidak ada yang tahu di mana Nabi Musa turun dari Gunung Nebo itu, di lembah yang mana. Di situ banyak lembah ya. Banyak lembah sehingga menyulitkan ya, tidak mungkin mencari kubur Nabi Musa ya. Nabi Musa naik ke Gunung Nebo, ketika naik ke Gunung Nebo sendirian itu disaksikan oleh Bani Israel. Ya itu saja yang bisa dilakukan oleh Bani Israel, yaitu menyaksikan Nabi Musa sendiri naik ke puncak Pisgah ya. Sampai Nabi Musa tidak kelihatan, ya hanya sampai di situ. Jadi Bani Israel berhari-hari memandang wilayah itu, ya, memandang wilayah tempat Nabi Musa tidak nampak itu. Kalau melihat kisah sebelumnya bagaimana Bani Israel menangisi kepergian Nabi Harun sampai 40 hari, bisa kita perkirakan bahwa mereka juga di situ selama 40 hari menangisi kepergian Nabi Musa itu ya. Jadi itulah kisah terakhir Nabi Musa yang meninggal di salah satu lembah Gunung Nebo. Terus bagaimana Bani Israel pada saat itu kan belum masuk ke Baitul Maqdis ya. Dengan jumlah manusia sebanyak itu, Bani Israel tidak mungkin mengambil tanah dengan membeli. Tidak mungkin melakukan nego untuk kepentingan mereka ya, atau menerangkan bahwa mereka punya hak di situ karena dijamin Allah. Tidak mungkin, karena suku-suku Kan'an pada saat itu yang ada di situ suku Kan'an, Amori dan lain-lain itu penyembah berhala, jadi mereka tidak mengenal Allah, jadi tidak mungkin meyakinkan suku-suku di situ untuk menyatakan bahwa mereka berhak di situ. Bahwa Bani Israel punya hak untuk bertempat di situ. Tidak mungkin menerangkan itu. Membeli untuk jumlah 1 juta lebih orang, sekitar 1,5 juta orang juga tidak mungkin. Dari mana kekayaan untuk membeli itu, dan membeli pada siapa, ya, pada suku yang mana, banyak suku ya. Suatu hal yang sulit ya, yang sulit dilakukan oleh Bani Israel ketika masuk ke Baitul Maqdis. Ya, jalan satu-satunya adalah ketika mereka datang ke suatu tempat yang kemudian tempat itu merasa menjadi haknya, maka pasti terjadi perang dengan orang yang suku yang ada sekitar itu yang juga merasa punya hak di situ. Mereka merasa lebih dahulu di situ daripada Bani Israel. Kok tiba-tiba datang Bani Israel ke situ menyatakan punya hak di tempat itu, maka pasti terjadi perang. Perang menjadi suatu risiko yang harus dihadapi oleh Bani Israel. Namun Bani Israel sudah dibekali berbagai macam hukum, ya, berbagai macam hukum termasuk hukum perang, ya. Hukum perang Musa sebagaimana yang tertulis pada kitab Ulangan pasal 20 ayat 1 sampai 20, ya, pasal 20 ayat 1 sampai 20 antara lain adalah bagaimana perang itu harus dilakukan, ya. Pertama, sebelum perang, pasukan Israel harus terlebih dahulu mendengarkan perkataan imam mereka. Jadi imam mereka fatwanya terhadap tempat itu bagaimana dan terhadap suku-suku yang ada di situ, bagaimana. Setiap orang yang berperang terlebih dahulu harus berwasiat pada istri dan keluarganya, maupun yang sudah bertunangan harus terlebih dahulu. Jadi yang sudah bertunangan pun sudah diatur, ya, harus terlebih dahulu mengawini tunangannya itu
agar jika dirinya mati dalam perang, wanitanya masih berstatus sebagai tunangannya, berstatus sebagai istrinya ya. Sudah punya waris. Jadi ketika dia mati dalam perang sudah punya waris, yaitu tunangannya yang sudah dinikahi sebelum berangkat perang. Ya. Apabila yang ketiga adalah apabila Bani Israel mendekati suatu kota, harus terlebih dahulu menawarkan perdamaian pada penduduk kota tersebut. Dan apabila penduduk kota tersebut bersedia berdamai, itu artinya mereka menyerah. Ya. Jadi hanya ada dua pilihan bagi orang yang ada di situ. Berdamai berarti menyerah, karena apa? Wilayahnya diduduki oleh Bani Israel. Tidak ada jalan lain kecuali menyerah. Nah, itu bisa terjadi kalau mereka merasa lemah dibanding Bani Israel. Itu terjadi juga. Ada yang perang, ada yang menyerah, ya. Jadi kalau menyerah, maka penduduk tersebut menjadi hamba Bani Israel dan bekerja rodi bagi Bani Israel. Jadi mereka dipekerjakan. Jadi penduduk asli itu kalau menyerah, mereka dipekerjakan atau menjadi budak Bani Israel. Yaitu hukum pada saat itu di situ seperti itu ya. Jadi kalau mereka menyerah karena kalah kuat, artinya mereka ya kalau perang pasti kalah. Jadi mereka kalau perang mungkin banyak yang mati, kalau menyerah kan tidak ada yang dibunuh ya. Maka mereka kalau menyerah menjadi budak Bani Israel. Jadi itu opsinya adalah menyerah atau perang. Kalau menyerah diperbudak, kalau perang kalah juga diperbudak. Itu. Jadi opsinya hanya itu ya. Damai berarti menyerah atau perang yang bisa berakibat kalah ya. Yang keempat, ini adalah sudah saya terangkan tadi, kalau penduduk kota yang didatangi tidak mau berdamai, berarti itu artinya mengajak perang ya. Maka penduduk laki-laki kalau mereka dikalahkan ya, maka penduduk laki-laki 20 tahun ke atas harus dibunuh dengan mata pedang supaya tidak ada terjadi perlawanan. Supaya tidak ada terjadi perlawanan. Jadi yang laki-laki berumur 20 tahun ke atas harus dibunuh. Perang kalah dan menyerah, yang laki-laki umur 20 tahun ke atas harus dibunuh. 20 tahun ke bawah dibiarkan hidup. Perempuan dibiarkan hidup, anak-anak tidak boleh dibunuh. Nah, jadi perempuan dan anak-anak tidak boleh dibunuh. Itu artinya apa? Artinya bahwa hukum perang Musa masih menjamin bahwa suku tersebut masih bisa berkembang. Bukan dimusnahkan. Karena apa? Yang 20 tahun ke bawah laki dan perempuan itu masih diberi kesempatan hidup, tidak boleh dibunuh, dilarang dibunuh. Larangan untuk dibunuh. Jadi artinya apa? Bani Israel juga harus bersedia hidup berdampingan dengan suku-suku yang lain. Karena apa? Tidak boleh dimusnahkan. Itu makna dari yang poin keempat itu tadi. Harta mereka memang dirampas ya, tapi kemudian ada pengaturan harta rampasan itu. Karena apa? Salah satunya kan mereka juga harus menjamin yang tidak boleh dibunuh itu ya, terhadap orang-orang yang tidak boleh dibunuh itu. Menjamin mereka harus tetap hidup ya, tidak boleh ditindas ya. Meskipun diperbudak tetap dijamin kehidupannya. Nah, yang keenam tercantum di dalam hukum perang mereka adalah Bani Israel harus mengalahkan orang-orang Kan'an, Het, Hewi, Amori, Feris, Yebus. Karena apa? Karena mereka karena suku-suku tersebut mempunyai Tuhan selain Allah. Ya, jadi Tuhannya adalah Tuhan berhala. Tuhannya adalah bukan Allah yang mengajarkan ritual atau mengajarkan ibadah yang mengajarkan kekejian. Misalnya
seperti yang pernah terjadi di ketika mereka masih di perjalanan menuju Baitul Maqdis, ya, ada berhala yang disebut Baal Peor yang dalam setiap periode tertentu mereka harus membuat upacara pengorbanan, yaitu mengorbankan anak-anak. Ya, jadi mengajarkan kekejian, dibunuh di depannya berhalanya. Itu dianggap sebagai kurban, ya, dianggap sebagai kurban. Itu adalah salah satu kekejian, ya, dari ajaran dari Tuhan yang bukan dari Allah, ya, bukan Tuhan Allah. Oleh karena itu Bani Israel mempunyai kewajiban untuk mengalahkan dan menumpas orang-orang suku-suku dari Kan'an, Het, Hewi, Amori, Feris, dan Yebus itu. Tidak disebut Filistin, tidak disebut Filistin di di hukum perang Musa. Jadi memang dalam sejarahnya sejak Nabi Ibrahim, ya, hingga Nabi Yusuf tidak ada, ya, jadi tidak menginjak sama sekali wilayah suku Filistin. Ya, jadi Filistin adalah memang suku yang yang terpisah dari suku-suku yang ada di situ, yang tidak menjadi bagian dari wilayah Bani Israel, ya. Tidak disebutkan dalam kitab mereka. Kemudian yang ketujuh adalah tidak boleh merusak alam dan pepohonan. Jadi tidak boleh merusak lingkungan, ya. Tidak boleh merusak alam, ya. Kecuali pohon-pohon yang tidak menghasilkan buah yang dapat dimakan. Jadi ada yang bisa ditebang untuk pemukiman, ya. Karena mereka karena kan untuk orang banyak, ya. Jadi pasti ada korban yang pohon yang ditebang. Nah, pohon yang boleh ditebang ini adalah pohon yang tidak yang boleh ditebang adalah pohon yang tidak, yang buahnya tidak bisa dimakan. Pohon saja diatur, ya, bahwa yang boleh ditebang seperti ini. Jadi kalau manusia, apalagi manusia, ya pasti diatur. Oleh karena itu yang umur 20 tahun ke bawah dan perempuan tua maupun muda, anak-anak tidak boleh dibunuh. Sedangkan pohon aja ada yang harus dibiarkan hidup, ya, apalagi manusia, ya. Itulah prinsip pokok dalam hukum perang Musa, ya. Jadi Nabi Musa sudah membekali dengan hal itu, sehingga ketika kaumnya masuk ke Baitul Maqdis sudah mempunyai pegangan harus berbuat bagaimana. Saya kira untuk kali ini sampai pada kisah Nabi Musa meninggal, ya. Nanti disambung masih dalam kerangka kisah Nabi Musa dan Nabi Harun adalah bagaimana Yusha bin Nun atau Yosua membawa Bani Israel masuk ke Baitul Maqdis, ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa masuk pada kisah selanjutnya, yaitu kisah bagaimana Yusha bin Nun atau Yosua masuk membawa Bani Israel ke Baitul Maqdis. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.